Maka bagaimana mungkin akan dikatakan boleh seorang suami tidak menafkahi istrinya? Jelas tidak boleh. Apalagi dengan dalih hanya sekarang orderan sepi. Maka berikan sesuai dengan kadar kemampuan. Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, di podcast ini kita membahas seputar topik-topik menarik yang dibahas sesuai dengan pandangan syariat Islam. Dan di episode kali ini kita membahas seputar tema spesial, yaitu tema keluarga, berkaitan dengan judul, mungkin teman-teman sudah tahu judul yang sudah ditampilkan di video ini, yaitu problematika rumah tangga. Bersama guru kita Ustadz Rashid Abu Rashidah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Apalagi bisa ketemu teman-teman SM. Alhamdulillah Ustaz. Baik, ngomongin seputar problematika rumah tangga Ustaz. Jadi rumah tangga mana yang tidak ada problemnya Ustaz? Insya Allah semua rumah tangga pasti ada problemnya. Nah, terkait problematika rumah tangga ini tentunya banyak sekali Ustaz. Nanti akan satu persatu mohon izin Ana tanyakan ke antum. Jadi ada beberapa problematika. Untuk yang pertama ini Ustaz. Jadi problemnya dari istri dulu Ustaz. Jadi ini problemnya istri yang ketika diajak menuntut ilmu agama atau diajak untuk belajar ilmu agama ini gak mau Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Masya Allah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika sang istri tidak mau diajak menuntut ilmu agama? Seorang istri yang ia jauh dari agama, insya Allah tidak taat. Insya Allah tidak taat. Kalaupun kemudian taat, tatkala kemudian tidak taat, membangkang, nujus, bahkan kemudian membentak kepada suaminya, akan terjadi prahara. Karena memang demikianlah patternnya. Orang yang dia penuh dengan ilmu, dia penuh dengan ilmu, bukan hanya berilmu tapi cinta akan ilmu, nyaman dan bahagia di majelis ilmu, fitrahnya akan taat kepada suami. Ini sudah fitrah. Karenanya kemudian ketika ada seorang istri yang dia jauh dari ilmu, insya Allah ketaatannya kepada suami dengan ketaatan sebenar-benarnya sebuah tanda tanya besar. Jangan-jangan ketaatannya kepada suami karena motif tertentu. Misal harta. Misal tidak ingin suaminya berbuat ini, berbuat itu dan lain sebagainya. Ada seorang istri yang awalnya dia tidak mau taat kepada suami, tapi begitu suami mendengungkan bahasan poligami dalam rumah tangganya, sang istri berubah menjadi taat. Kenapa motivasinya? Taatnya apakah lillah? Belum tentu. Taatnya karena takut. Taatnya karena begitu cintanya kepada suami, bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Maka ini pasti tidak akan bertahan lama, dan ketika di sana tiba pada suatu masa pecah. Luar biasa efeknya. Makanya yang menjadi PR utama adalah bagaimana membuat istri ini taat. Ustaz, bukankah wanita itu bengkok? Bagaimana mungkin istri saya akan taat sementara Aisyah radhiyallahu anha saja pernah memecahkan piring di rumah Nabi dan di saat Nabi sedang ada tamu para sahabat yang lainnya. Maka sering kali ini menjadi dalih istri saya. Wajar saya begini, saya manusia, saya bukan Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah ada. Maka benar seorang wanita itu bengkok. Dikatakan dalam hadis, innal mar'ah khuliqna min dilab. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan bagian yang paling bengkok a'lahu, yang paling ujung. Tapi kalau kemudian dengan kebengkokannya ia sering tidak taat, ia sering mudi, ia kemudian sering merajuk dan lain sebagainya, dan ini bukan sesekali, ini sering, seakan-akan ini hukum asal. Pilihannya dua.
antara ia sebagai suami tidak bisa mendidik. Tidak bisa mendidik, nanti dipanjangkan lagi. Tidak bisa mendidik ini karena dia tidak punya ilmu atau dia tidak sabar. Dan yang kedua, dia salah pilih. Ini pilihannya. Dia tidak bisa mendidik atau dia salah pilih. Dan salah pilih ini bisa jadi karena beda frekuensi. Sudah, ya fitrahnya sudah berbeda. Yang satu suka majelis ilmu, sana sudah tidak suka. Entah itu dengan bahasan beda manhaj, beda pemikiran dan lain sebagainya, salah pilih. Nah, maka jangan sampai kita demikian. Maka pentingnya pula kita memfilter bagaimana pasangan kita, dimulai dari bagaimana penerimaan dia terhadap dalil. Oh, paham agama Ustaz, susah nyari akhwat pondokan. Tidak harus nyari akhwat pondokan. Dikatakan fadfar bidzatid din, pilihlah yang karena agama. Taribat yadak, engkau tidak akan merugi, engkau akan beruntung. Ini bukan berarti ikhwan harus nyari akhwat lulusan pondok. Tidak. Yang dia punya muyul diniyah, yang dia punya kecondongan terhadap agama. Apa kecondongan terhadap agama ini? Tunduk kepada dalil. Kalau sudah tunduk kepada dalil dan dalil memerintahkan seorang istri untuk taat, taat dia. Insya Allah taat. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Taib. Kemudian problem berikutnya Ustaz. Tadi kalau dari istri, ini dari suami Ustaz. Jadi ini terkait suami yang enggan atau malas mencari nafkah Ustaz. Mungkin dari sebagian kita atau di luar sana kaum muslimin itu ada yang mungkin pekerjaannya sudah mapan, kemudian dia tahu bahwasanya haram, kemudian resign. Nah, ketika resign mencoba untuk mencari ma'isyah itu sulit sekali Ustaz, sehingga putus asa hingga enggan atau malas untuk mencari nafkah. Atau malah mungkin kasusnya yang mencari nafkah untuk rumah tangga ini si istri Ustaz. Malah yang suaminya merawat anak di rumah. Sampai istrinya ke luar negeri gitu ya. Nah, nah itu gimana Ustaz? Terkait problem ini Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, perlu dipahami bersama bahwa nafkah ini tanggung jawab yang utama bagi seorang suami. Makanya nafkah ini tidak lepas dari agama. Ada nafkah di sana, nafkah agama, bagaimana mencegah keluarga dari api neraka, terjerumus dalam kubangan maksiat. Ini nafkah. Sehingga wahai para suami, ilmu agama Anda ini bagian dari penunaian nafkah Anda. Anda punya ilmu agama, Anda tuturi istri Anda, maka itu bagian dari nafkah. Nafkah apa? Nafkah yang sifatnya ukhrawi. Bagaimana tanggung jawab seorang suami menjauhkan keluarganya dari api neraka. Tapi di sana juga ada nafkah yang sifatnya batin, yang sifatnya lahir. Kalaupun batin mungkin bukan topik kita. Bagaimana dalam urusan ranjang, bagaimana mungkin suami mendengarkan, bisa menjadi sahabat bagi istri. Tapi yang menjadi topik adalah bagaimana tentang finansial. Ada sampai stigma di masyarakat, ikhwan itu tidak lagi ia bersemangat mencari kerja. Apalagi ketika dia berstatus sebagai marketing. Marketing, tapi marketing yang zuhud. Marketing zuhud. Sudah goal satu proyek, ya sudah. Lihat ke bawah. Masya Allah. Yang sana masih belum dapat proyek, belum closing, kita sudah closing. Ada yang seperti ini, jenggotan, jingkrangan. Seakan-akan dia mudah kenyang dengan sebuah hasil. Padahal tugas dia adalah marketing. Dia sarjana manajemen. Dia kuliahnya mungkin PR, public relationship, public speaking. Yang memang dia dituntut untuk itu. Dia akan ditanya loh dengan hisabnya. Dia akan ditanya dengan kemampuannya. Dia bisa melobi, kenapa tidak pakai melobi. Dia punya produk bagus, kenapa dia tidak marketing, dan lain sebagainya. Ini jadi persoalan. Dan ini adalah sebuah musibah, khususnya di sebagian ikhwan yang sudah ngaji. Dan jangan sampai demikian. Semakin kita mendapatkan hidayah, semakin profesional kita. Nah, bagaimana kalau ada seorang ikhwan yang ia tidak menafkahi istrinya? Dia hanya mengatakan kepada istrinya sabar. Dia hanya mengatakan kepada istrinya bertakwa kepada Allah, bertawakal.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Diceramahkan itu kepada istrinya. Nah, maka ketahuilah, hanya ada satu kondisi disebutkan oleh para ulama, satu kondisi di mana suami ia boleh mengurangi nafkahnya, bukan meniadakan nafkahnya. Seorang suami dia biasa memberikan istrinya berapa? Setengah gaji UMR atau mungkin sepertiga gaji UMR dia berikan kepada istrinya. Dan ini hukum asal dia. Maka tidak ada satupun di kalangan para ulama yang mengatakan suami boleh meniadakan nafkah. Tidak ada. Yang ada adalah mengurangi. Kapan itu? Ketika nusyuz. Maka ketika nusyuz boleh seorang suami ini sebagai bentuk tarbiyah mengurangi nafkahnya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Telah sepakat para ulama tentang kewajiban nafkah. Telah sepakat, ijma' para ulama. Dan tidak ada yang namanya peniadaan nafkah, tidak ada. Kalaupun kemudian seorang istri mengatakan, sudah, saya tidak perlu dinafkahi, saya sudah kaya sejak lahir. Bukan berarti suami mengatakan, oh ya sudah kalau begitu, tuman nanti akhirnya. Tapi suami tetap ada nafkah, minimal di sana nafkah agama, minimal di sana nafkah batin. Minimal di sana nafkah batin selain urusan ranjang, maka suami menjadi sahabat bagi istri, menjadi telinga yang baik bagi istri. Ini nafkah. Begitu pula suami tetap dia harus memberikan apa yang bisa ia berikan kepada istri. Tidak bisa meniadakan. Kalaupun ada, mengurangi. Dan ini khusus ketika sang istri nusyuz. Ketika sang istri nusyuz boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh mengurangi jatah nafkahnya kepada istri yang nusyuz. Sebagaimana ketika nusyuz, perlakuan kepada suami tidak sempurna. Apa kata Nabi SAW? Kalau memang di sana berkaitan dengan kewajiban, maka Nabi telah katakan setelah memberikan makan dari apa yang kita makan, memberikan pakaian tatkala kita berpakaian, Nabi katakan wala tadribil wajah, jangan engkau pukul. Wala tuqabbih, jangan engkau apa? Engkau celah. Wala tahjur illa fil bait, jangan engkau boikot kecuali di dalam rumah. Ini treatment seorang suami. Semarah apapun kepada istri, jangan tampar wajah. Senusyus apapun seorang istri, jangan engkau celah. Senusyus apapun seorang istri, jangan sampai engkau umbar aibnya keluar. Maka ini menunjukkan bahwa ada hak istri yang terkurangi. Ada hak istri yang terkurangi. Boleh kemudian marah, mukul, tapi jangan di wajah. Yang kalau baik-baik saja tidak boleh mukul. Kalau ada nusyus, tidak boleh mukul di kepala. Boleh di tempat yang lainnya, selama pukulannya dharban ghairu mubarrihin, bukan pukulan yang sakit. Seperti mukul dengan siwak, mukul dengan pulpen, ini boleh. Jangan engkau celah, tapi kita boleh marahi. Dalam artian ketika dia ada haknya Allah yang dia abaikan, kita boleh tegas. Kita boleh angkat tinggi suara. Karena apa? Karena ketika di sana sang istri keluar tanpa hijab misalkan, boleh kita tegas. Begitu pula apa yang Allah Ta'ala firmankan ketika membahas tentang wanita-wanita yang enggan taat kepada suaminya, yang engkau khawatirkan nusyusnya, fa'idhuhunna, maka beri nasihat. Setelah beri nasihat apa? Setelah beri nasihat dikatakan di sana pisah ranjang. Ketika sudah pisah ranjangnya, pukul. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini para ulama mengatakan adanya hak istri yang terkurang tatkala dia nusyus, yang mestinya dia tidak dipukul, akhirnya dipukul walaupun dengan siwak, walaupun dengan pulpen, yang mestinya ditemani setiap malam maka dipisahkan oleh suaminya. Adanya hak yang terkurangi, maka demikian pula dalam nafkah boleh dikurangi tapi tidak dihilangkan. Nah, kalau mengurangi saja ini dengan kondisi tertentu, nusyus,
Maka bagaimana mungkin akan dikatakan boleh seorang suami tidak menafkahi istrinya? Jelas tidak boleh. Apalagi dengan dalih hanya sekarang orderan sepi. Maka berikan sesuai dengan kadar kemampuan. Berikan sesuai dengan kadar kemampuan. Ketika sang suami ini gajinya UMR, ya sudah berikan nafkah UMR. Ketika suami ini gajinya 10 kali UMR, apakah mau istrinya ini diberikan nafkah UMR saja? Kan tentu tidak. Sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat menyerahkan sekali untuk para ikhwan ini, Ustaz. Kemudian problem berikutnya, Ustaz. Jadi tadi sudah ada 2 problem. Yang ketiga, terkait orang tua atau mertua yang masih campur urusan rumah tangga kita, Ustaz. Nah, terkadang kan mungkin ya memang kesannya tidak campur, tapi ketika ada problem mungkin menasehati atau mengarahkan seperti ini. Tapi apakah itu diperbolehkan atau bagaimana batasannya, Ustaz, terkait orang tua dengan kedua pengantin ini, Ustaz? Nah, baik itu dengan anaknya atau menantunya. Menantunya, Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, perlu diketahui bahwa campur tangan orang tua ini sangat dimungkinkan dengan 2 kondisi. Campur tangan orang tua dalam kondisi normal atau campur tangan orang tua dalam kondisi tidak normal. Dalam kondisi normal rumah tangga anaknya baik-baik saja, maka kok kemudian orang tua ikut campur selalu, maka jelas ini keliru. Yang kedua, dalam kondisi tidak normal, ketika rumah tangga anak tidak normal, berantem, ribut, campur tangan orang tua, ini pun dirinci, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ada loh kondisi ketika rumah tangga anaknya ini sedang di ujung tanduk, tapi orang tua tidak boleh. Kenapa? Ketika anaknya merasa bisa untuk menyelesaikan sendiri. Ketika anaknya ia ingin permasalahan selesai di kamar saja, tidak keluar kamar, apalagi keluar rumah. Sedang dalam proses nego, sang anak ini ada yang sedang meminta kepada Allah kelembutan hati pasangannya, yang pasangannya mungkin sedang minta sama Allah ditunjukkan kebenaran sikap dengan istikharah dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, ketika sang anak belum melibatkan orang tua sebagai pihak ketiga, ini saja tidak dibenarkan kalau orang tua ujuk-ujuk langsung campur tangan. Dan ada sebuah kisah tatkala Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, bagaimana pendapatmu apabila orang tua datang kepada anaknya memerintahkan anaknya untuk mentalak istrinya? Ini dihadapkan dengan 2 hal. Bagaimana birrul walidain dan bagaimana dia seorang suami yang sayang kepada istri, seorang suami yang ia bertanggung jawab. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau mengatakan, laisa talaq bibirriha fi syai'. Tidaklah kemudian talak itu dikatakan sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Dia menuruti orang tuanya dengan ya sudah ma, ya sudah pa, ya sudah umi, ya sudah abi, saya talak. Dengan mengikuti apa kata orang tuanya tidak termasuk birrul walidain, kata Hasan Al-Basri. Ini menunjukkan bahwa orang tua Anda punya batasan. Anda hanya sifatnya memberi advice, Anda sifatnya hanya memberi iktirahat, saran-saran saja, tapi keputusan ada pada putra Anda, ada pada rumah tangga putra-putri Anda. Tidak boleh kemudian kita serba cawi-cawi, serba ikut sana ikut sini, tidak boleh. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa dalam kondisi normal saja ini tidak dibenarkan. Dalam kondisi tidak normal bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benar bagaimana? Ketika orang tua ini sudah dipersilakan oleh anak untuk menjadi pihak ketiga, silakan. Ini itu pun orang tua harus objektif. Itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Yang terakhir, Ustaz, problem terakhir. Ini menarik, Ustaz. Jadi mungkin sebagian di luar sana itu ada yang LDR dengan pasangannya, Ustaz, atau mungkin LDM, long distance marriage itu, Ustaz. Nah, ini bagaimana tipsnya, Ustaz? Karena kan komunikasinya juga jarak jauh. Kemudian mungkin saling bertukar kasih sayang juga jarak jauh, Ustaz. Nah, ini tipsnya bagaimana, Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Yang pertama perlu kita sampaikan, ini bukan rumah tangga ideal. Ini bukan rumah tangga ideal. Dan bukan demikian yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perlu kita kritisi sebagian ikhwan-ikhwan kita yang ketika pekerjaannya di luar kota, rumah tangganya di kota yang lain, maka dia mengatakan, sudah, maka Anda harus mencari orang yang bisa melayani Anda, mengatur Anda, menenangkan Anda di luar kota tersebut. Alias seakan-akan ini adalah seruan baginya untuk poligami. Ini hal yang sering sekali ana protes dalam hal ini. Kenapa? Bagaimana poligami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bicara poligami saja dulu. Bagaimana poligaminya Nabi? Apakah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam letakkan istrinya di negeri Syam satu, lalu beliau letakkan istrinya di negeri Habasyah satu, lalu beliau letakkan di Mekah satu, beliau letakkan di Madinah satu, beliau letakkan di Yaman satu? Apakah demikian? Tidak. Bahkan dalam poligami saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memisahkan istri-istrinya. Ketika Nabi safar, baru Nabi undi istrinya. Ini yang istrinya banyak loh, yang tidak memisahkan istrinya. Ini istrinya satu. Subhanallah. Ini yang perlu kemudian kita kritisi bersama. Maka sekali lagi kita katakan, ini bukan rumah tangga yang ideal. Tapi bagaimana kalau tuntutan pekerjaan, Ustaz? Kalau di sana memang ada tuntutan pekerjaan, maka pekerjaan apa dulu? Kalau di sana pekerjaannya adalah nguli di negeri orang, ketahuilah berapa lama Anda sanggup tahan dengan tanpa penyaluran syahwat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan sahabatnya jauh lama. Begitu pula di kalangan para sahabat. Ketika kemudian suatu saat terdengar rintihan oleh seorang ummahat, seandainya bukan karena iman akan berdetak ini, akan berdenyit ini ranjang. Tapi karena iman tidak, padahal suaminya sedang jauh. Seandainya bukan karena iman akan berzina ini, akan jadi saksi zina ini. Tapi tidak demikian. Hingga kemudian diputuskanlah, dan ini menjadi qaulu jumhur, bahwa tidak boleh seseorang ini meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Termasuk pula tidak boleh seseorang tidak menjimai istrinya lebih dari 4 bulan. Tidak boleh. Lah bagaimana kalau LDR? Suaminya kerja di Jepang, istrinya di sini. Sang istri kerja di Hong Kong, suaminya di sini. Ini bagaimana? Pulangnya setahun sekali, pulangnya setahun 2 kali. Jelas ini menyelisihi sunnah, jelas ini menyelisihi fitrah. Ini tidak boleh. Pekerjaan apa dulu? Oh, pekerjaannya ini hanya di dalam negeri kok, Ustaz. 2 minggu sekali pulang. Atau mungkin di sana ada yang 4 minggu di offshore, 2 pekan di rumah. Bagaimana demikian? Maka sebuah nasihat singkat, kalau mendapati rumah tangga yang mau tidak mau berpisah, kedua pasangan, suami istri walaupun berjauhan, jaga ketaatan kepada Allah. Karena ketika ada salah satu yang tidak taat, di situ kemudian ada prahara. Tidak usah nunggu dua-duanya tidak taat, salah satu tidak taat saja, sudah akan ada prahara yang menanti. Jaga ketaatan kepada Allah. Rumah tangga ini layaknya segitiga. Ketika kemudian semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan semakin tertaut hati mereka. Seorang suami mungkin 4 pekan tidak dengan keluarganya, tapi taat kepada Allah. Haknya Allah ia penuhi, kewajibannya sebagai seorang hamba dia laksanakan. Maka insya Allah Allah akan memudahkan bagi lelaki ini untuk senantiasa mengingat istrinya. Allah akan arahkan fikiran lelaki ini untuk senantiasa memikirkan istrinya selain beribadah. Ini Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair atas semua nasihatnya Ustaz. Demikian pemirsa sekalian, tadi disampaikan oleh Ustaz terkait beberapa problematika yang terkadang terjadi di rumah tangga. Semoga bisa mengambil manfaat. Kita bertemu lagi di serial episode podcast berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.